Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprianti dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada modul kesehatan dan gizi, saya akan membahas tentang sesi 1, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Pada langkah keempat, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik Bu. Sehat Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Sudah datang semua ya hari ini ya anggotanya? Sudah Bu, cuman Ibu Rista yang tidak hadir Bu, izin. Oh oke, sudah bilang tadi ya izin ya. Oke. Nah hari ini kita pertemuan lagi Bu ya. Hari ini pertemuan seperti bulan lalu. Nah pertemuan P2 K2. Nah, bulan lalu kita sudah membahas tentang modul ekonomi, Bu ya. Iya Bu. Sesi ketiga membuka usaha. Ya. Ya. Ibu Tina kira-kira sudah membuka usaha belum di rumah? Sudah Bu, coba-coba kemarin buka usaha warung ini, sayuran Bu. Oh, bagus Ibu Tina. Lancar ya usahanya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, ibu-ibu, hari ini kita masuk ke modul ketiga tentang kesehatan dan gizi. Nah, pada sesi pertama tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Nah, kita masuk dengan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Nah, di sini kita tonton video dulu ya. Kita lihat filmnya ya. Nah, kira-kira dari film ini Bu Tina, kemana ibunya dibawa? Ke puskesmas Bu. Iya betul. Di sini ada ibu hamil, terus diajak keluarga, dia terjatuh dan diajak oleh warga ke puskesmas. Nah di sini Ibu Tina waktu hamil dulu pernah periksakan kehamilannya ke dokter atau ke bidan? Iya Bu, pernah. Pernah. Berapa kali Bu? 4 kali Bu. Iya 4 kali Bu ya. Nah sekarang kita lihat Bu ya. Terus 4 kali Bu ya. Iya Bu, 4 kali. Biasanya kalau di bidan itu layanan apa saja yang Ibu Tina terima? Periksa kehamilan itu biasanya tensi darah Bu, Iya, cek tekanan darah ya Bu ya. Iya. Nah di sini kita harus memeriksakan kehamilan setiap bulan Ibu ya. Kalau tidak bisa setiap bulan, minimal 4 kali selama kehamilan. Di mana di sini pemeriksaan pertama pada usia kandungan 1 bulan sampai 3 bulan atau trimester pertama. Nah itu untuk pemeriksaan pertama. Untuk pemeriksaan kedua kita periksakan pada trimester kedua, yaitu saat usia kehamilan 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, pada pemeriksaan ketiga dan keempat itu bisa dilakukan pada trimester ketiga atau usia kandungan 7 bulan sampai 9 bulan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Enggak Bu. Enggak, oke. Nah, di sini juga Bu ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang seharusnya Ibu lakukan untuk pemeriksaan terus ke dokter yang bisa dilakukan setiap bulan jika kehamilan Ibu memiliki resiko yang biasanya disebut dengan terlalu. Apa Ibu terlalu? Sudah pernah dengar terlalu apa? Belum Bu. Oh, belum. Oke. Nah, di sini ada beberapa resiko tentang kehamilan yang tingkatnya terlalu, yaitu yang pertama terlalu muda Bu. Ya, usia kehamilannya masih di bawah 20 tahun. Terus terlalu tua, yaitu usia kehamilannya 35 tahun ke atas. Nah, juga terlalu dekat jarak anak, antara jarak anak satu dengan yang kedua itu terlalu dekat Bu ya. Minimal 2 tahun jarak anak kita. Nah, untuk yang keempat terlalu banyak anak. Nah, untuk yang terlalu banyak anak dan untuk yang keempat ini
harus dilakukan pengecekan atau pemeriksaan kehamilan setiap bulan, Ibu. Jadi tidak boleh ya Bu banyak anak. Tidak boleh, Bu. Kita lakukan gerakan pemerintah, Bu, ya. Dua anak lebih baik. Nah, sekarang saya mau minta tolong sama Ibu Tina, bisa dibacakan tentang layanan apa saja yang bisa Ibu terima pada waktu pemeriksaan di puskesmas atau bidan. Baca semua ya Bu. Iya. 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama itu pengukuran tinggi dan berat badan. Ya. Yang kedua itu tekanan darah atau tensi. Ya. Ketiga lingkaran lengan atas. Keempat tinggi rahim. Kelima penentuan letak janin. Yang keenam imunisasi tetanus toxoid. Yang ketujuh pemberian tablet tambah darah. Yang kedelapan tes laboratorium. Yang kesembilan penjelasan bidan. Dan yang 10 itu pengobatan bila diperlukan. Oke, terima kasih Bu Tina ya. Kasih tepuk tangan untuk Bu Tina. Oke. Nah, benar kata Ibu Tina seperti yang dibacakannya tadi. Ada 10 layanan kesehatan untuk ibu hamil, yaitu pengukuran tinggi dan berat badan. Pengukuran tinggi dan berat badan itu penting, Bu, ya, untuk mengetahui tingkat kesulitan saat dia melahirkan. Dan kedua, tekanan darah atau tensi. Dan ketiga, lingkar lengan atas. Yang keempat, tinggi rahim. Yang kelima, penentuan letak janin. Yang keenam, imunisasi tetanus toxoid. Terus yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah. Nah, kenapa diberikan tablet tambah darah? Karena ibu hamil itu biasanya terkena anemia, Bu, ya. Biasanya lesu, kurang darah. Jadi bidan biasanya memberikan tablet penambah darah. Terus untuk selanjutnya tes laboratorium dan penjelasan bidan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengobatan bila diperlukan. Nah, sampai di sini sudah paham Ibu-ibu? Paham Bu. Nah, iya, untuk ibu-ibu jangan lupa ya, untuk ibu hamil seperti Ibu Rista, jangan lupa untuk memeriksakan setiap bulan dan tanyakan kepada bidannya kapan prediksi kelahirannya, Bu, ya. Sebab itu penting agar Ibu Rista bisa menyiapkan mau melahirkan di mana, apakah di bidan ataukah di rumah sakit atau juga di puskesmas, ya, Bu, ya. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, Bu, ya. Ya, kita tepuk untuk penyemangat aja, Bu, ya. Kita tepuk kedua ya. Oke Bu. Oke, nah tepuk kedua. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, masih semangat ya, Bu, ya. Nah, pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang kesehatan, pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, untuk kedepannya bulan depan kita masuk ke sesi berikutnya, ya, Bu, ya. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.